berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi teguh, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Aku teduh sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami rindu firman-Mu seperti rusa merindukan air. Demikian kami haus akan kebenaran firman. Tuhan, bersabdalah bagi kami, supaya kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita yang kedua, yaitu untuk doa bersama-sama menjelang kita memasuki untuk peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di beberapa media sosial, ada orang yang berkata, oh, ada orang Kristen yang murtad. Oh, ada orang Kristen yang pindah agama. Oh, ada pendeta yang pindah agama. Saudara mungkin kemudian berkata, kalau begitu, orang Kristen bisa saja murtad. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 berkata demikian. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, kata murtad dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 menggunakan kata parapensotes. Parapensotes berasal dari kata dasar parapito, dari dua akar kata Yunani, yaitu para yang artinya di samping, jauh, dan pipto yang artinya jatuh. Jadi kata parapipto secara harafiah berarti meninggalkan dengan cara atau menyatakan meninggalkan dari kepatuhan, kepercayaan terhadap realitas dan fakta-fakta dari iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kerja aorist aktif partisipal parapensotes secara harafiah memiliki pengertian tindakan meninggalkan kepercayaan atau meninggalkan iman atau meninggalkan Allah yang menjadi satu-satunya pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bersama-sama bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sesungguhnya tetap harus percaya kepada Tuhan. Sebab begitu meninggalkan, maka yang terjadi dia meninggalkan sumber kehidupan. Saudara, dalam konteks Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 itu, ini mengenai keberadaan orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pada waktu itu mengalami tekanan, penganiayaan, dan pada satu titik tertentu dapat saja meninggalkan atau tidak berpegang pada keyakinannya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bersama-sama bahwa kekristenan mula-mula tantangannya begitu besar, baik dari lingkungan masyarakat, orang-orang bukan Kristen, baik dalam hal pekerjaan mereka yang menuntut mereka harus mengabdi kepada kekaisaran Romawi, ataupun juga teman hidup mereka, suami atau istri yang menuntut mereka untuk pindah keyakinan menjadi penyembah-penyembah dewa pada waktu itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa saja mereka mengalami hal seperti itu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah bergeser sedikit pun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Yang kedua, saudara, apakah orang murtad itu masih bisa diselamatkan lagi?
alasan kalau kita perhatikan bersama-sama, kata murtad tadi dikaitkan dengan keselamatan. Karena ada kalimat selanjutnya yang berkata, tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Hal itulah yang sesungguhnya memunculkan pergumulan iman. Karena terkait dengan soal keselamatan. Yaitu keselamatan bisa hilang atau keselamatan tidak bisa hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, ini merupakan pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan iman yang mengacu kepada teologi. Apakah keselamatan itu abadi kekal? Rupanya keselamatan bisa hilang kalau orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang rajin beribadah, yang bahkan jadi panitia perancang, tetapi kemudian hilang. Apakah masih diselamatkan? Atau enggak diselamatkan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog bernama Arminius yang ajarannya itu disebut dengan Arminianisme. Dia berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang karena keselamatan itu harus dibarengi dengan perbuatan dan tanggung jawab manusia supaya manusia itu bisa masuk surga. Artinya berarti kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus, setia ke gereja, setia beribadah, kita selamat. Karena dikatakan keselamatan itu gak bisa hilang. Keselamatan itu kekal. Keselamatan itu abadi selama-lamanya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menurut seorang teolog lagi yang bernama Calvin. Ajarannya disebut dengan Calvinisme. Dia berkata bahwa cara menuju ke surga, cara orang diselamatkan hanya dengan anugerah Allah, sola gratia, sehingga keselamatan itu tidak bisa hilang. Sekali selamat akan tetap selamat. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bersama-sama. Ada dua pandangan. Arminius berkata keselamatan bisa hilang kalau orang itu tidak setia kepada Tuhan, akan hilang keselamatannya. Yang kedua, keselamatan itu kekal abadi selama-lamanya. Di antara itu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 tadi? Apakah keselamatan itu bisa hilang kalau orang itu sudah murtad? Atau keselamatan tetap ada pada orang itu walaupun sudah murtad? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang teman saya bernama Pak Div dalam bukunya tentang penafsiran surat Ibrani, mengacu pada Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Dia berkata begini, orang yang sudah selamat
tetapi yang menjauhkan diri dari persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus, sehingga pahala mereka terancam. Artinya apa, saudara? Artinya kata murtad di situ bukan meninggalkan Tuhan dan berpindah keyakinan, bukan. Tetapi kata murtad di situ artinya adalah orang itu mengundurkan diri dari pertemuan ibadah. Orang itu tidak semangat lagi untuk pergi beribadah, tetapi hatinya masih percaya Tuhan Yesus. Imannya tetap percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi untuk kesetiaannya gak ada, saudara. Mungkin kalau zaman sekarang ya Kristen kalau Natal, kalau tidak Natal tidak datang di gereja. Atau zaman sekarang ya kalau butuh ke gereja, kalau tidak butuh ya tidak di gereja. Atau mungkin zaman sekarang kalau pas sedang pingin ke gereja ya ke gereja, kalau pas males ya males. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang dimaksudkan dalam penafsiran Ibrani pasal 6 ayat 6 itu adalah orang yang kadang ke gereja, kadang enggak. Itu adalah murtad tadi. Jadi mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka hanya tidak setia dalam pertemuan ibadah. Itu sebabnya bisa saja mereka artinya masih menerima keselamatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani untuk kata tidak mungkin ini memakai kata adunatos. Adunatos itu artinya yaitu bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu bisa mungkin. Artinya adalah bagi manusia mungkin, orang yang sudah tidak setia kepada Tuhan itu gak bisa menerima keselamatan. Tapi bagi Allah, orang itu gak setia pada Tuhan tetapi dalam hatinya masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi Allah bisa mungkin diselamatkan. Karena apa? Ibrani pasal 6 ayat 6 tadi, kata tidak mungkin itu memakai kata adunatos, artinya diserahkan kepada kehendak dan rancangan Tuhan yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bersama-sama sekarang menurut Hodges dalam komentarnya dalam kitab surat Ibrani menyatakan ada 4 yang terkait dengan Ibrani pasal 6 ayat 6. Yang pertama, bahwa bahaya orang Kristen kehilangan keselamatannya jelas itu ditolak. Artinya adalah apa? Artinya sekali selamat ya selamat, tidak akan kehilangan keselamatan. Yang kedua, saudara, Hodges berkata bahwa ini adalah suatu peringatan saja. Peringatan bagi orang Kristen yang hanya beragama Kristen tetapi tidak bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan iman. Sehingga perlunya ini diperingatkan kamu, orang-orang Ibrani, supaya kamu tetap diterima oleh Tuhan dan kamu tidak menyalibkan anak Allah yang kedua. Kamu setialah, bertumbuhlah dalam iman. Yang ketiga, saudara, adanya dugaan jika orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya, itu bisa saja terjadi kalau tidak ada
kesempatan untuk bertobat. Sebab kapan orang itu akan meninggal dunia, tidak pernah tahu. Paulus berkata, kalau nggak ada kesempatan untuk dia bertobat, bagaimana bisa diselamatkan lagi? Yang keempat, ini adalah sebuah peringatan bahwa ada bahaya dari orang yang pindah agama, pindah posisi iman yang sejati. Artinya adalah peringatan keras. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 6 ini belum terjadi, atau dikatakan tidak terjadi, tetapi hanya sebuah peringatan yang sangat keras supaya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak melakukan perpindahan agama atau pindah posisi iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Saya sebagai hamba Tuhan menanggapi dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 6. Saya setuju dengan Ibrani ini merupakan satu peringatan yang keras dari bahaya kekristenan. Kalau hanya menyentuh bagian luar saja, tetapi tidak ada keyakinan yang mendalam, sehingga bisa saja jatuh. Jadi saudara, ini peringatan yang sangat keras bagi apa? Bagi orang yang hanya mencoba-coba saja. Artinya hanya secara KTP beragama Kristen, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Secara kekeluargaan dilahirkan dari orang tua yang Kristen, tetapi sesungguhnya hatinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah peringatan. Artinya kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya percaya saja. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, ya lebih baik kita tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bertobat nantinya dan kita percaya Tuhan Yesus Kristus, daripada kita ada di tengah-tengah. Nah, saya ingin katakan bahwa bagaimana dengan saya dan saudara? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan selamat dan tetap selamat dan tidak pernah kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena menjadi Kristen, kita tahu bahwa itu harus ada kelahiran baru. Menjadi Kristen itu ada kelahiran baru, saudara. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekedar percaya, tetapi Alkitab katakan harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loh, saudara, kita perhatikan. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh, dikatakan itu harus dilahirkan kembali. Kalau saudara dilahirkan kembali, artinya berarti kita tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dilahirkan dari Tuhan. Ketika Nikodemus, seorang ahli kitab suci, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus berkata,
Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin Tuhan, aku akan masuk ke rahim ibuku lagi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berkata, kamu harus dilahirkan dari atas. Artinya apa? Dilahirkan dari roh. Kalau orang percaya sungguh-sungguh, itu dilahirkan kembali, lahir baru dari Roh Kudus. Kalau sudah lahir baru, itu tidak mungkin akan menolak tentang Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya adalah dikatakan dalam bahasa Ibrani nolat Melkades. Nolat Melkades artinya dilahirkan dari roh. Genete anoten, dilahirkan kembali. Sekali lagi saya katakan dengan jelas, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus itu harus dilahirkan oleh roh atau dilahirkan kembali, lahir baru. Nah, kalau sudah lahir baru, dia berarti sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya ingin katakan, saudara, tidak ada orang yang tidak turut atau memahami orang tuanya atau menolak orang tuanya. Kenapa, saudara? Karena dia dilahirkan dari sana. Karena orang itu pasti pernah dilahirkan. Nah, kalau pernah dilahirkan berarti dia sadar bahwa dia masih ingat dengan ibunya, dengan orang tuanya yang melahirkan. Sama dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen sudah dilahirkan kembali, lahir baru dari atas, dari roh, maka dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena apa, saudara? Dia ngerti siapa yang melahirkan kembali. Tetapi saya katakan, kalau orang Kristen belum lahir baru, orang Kristen belum lahir kembali, masih hanya beragama Kristen, masih hanya ber-KTP Kristen, saya yakin orang itu bisa murtad. Tetapi kalau sudah dilahirkan kembali, dia tidak bisa murtad. Karena apa? Dia ingat siapa yang melahirkan. Karena ini bicara bukan soal jasmania, tetapi ini bicara soal roh. Ini bicara soal roh. Artinya berarti saya sedang bicara bukan soal filsafat agama. Saya tidak bicara soal bagaimana beragama, tapi saya bicara soal roh. Adakah kita tidak ingat siapa yang melahirkan kita? Siapa yang membuat baru hidup kita? Pasti ingat. Itu sebabnya roh itu kan bicara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah percaya dan mempercayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tetapi harus mempercayakan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Wow, saudara, hidup yang kekal. Zoe, hidup yang
terus-menerus. Kalau dia percaya, bisnis, percaya dan mempercayakan kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tidak sekedar hanya percaya, ya, tetapi sekarang mempercayakan, bersandar, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang sudah mempercayakan, sudah berserah, bersandar, saya yakin orang itu mempunyai keyakinan yang pasti bahwa Tuhan mampu menjadi sandaran hidup saya. Itu sebabnya saya yakin tidak akan pernah murtad. Itu sebabnya orang baptis yakin bahwa sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena orang yang dilahirkan kembali tidak mungkin akan murtad. Yang kedua, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan tidak lagi akan murtad. Itu sebabnya sekali selamat akan selamat. Kesimpulannya adalah tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan gentar. Ketika saya dan saudara membaca, mendengar, ada beberapa yang murtad. Tetapi saya katakan, berita Injil terus disampaikan. Dan pastikan secara internasional banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia kepada Tuhan. Pasti kita akan selamat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Berkobar-kobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menolong dan mengangkat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kami bersandar, berserah penuh kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, hari ini hamba-Mu berdoa. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan ekonomi mereka. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan, Engkau yang sanggup mendampingi mereka supaya mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, mungkin ada yang sedih, yang sedang bergumul dalam masalah. Tuhan, Engkau yang selalu ada buat mereka semua. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong. Dan khususnya mau berdoa Tuhan, untuk tanggal 21 Mei ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati supaya kami tetap setia menikmati ibadah kami di rumah, mengutamakan, memprioritaskan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, saudara tetap di rumah, semakin setia di dalam Tuhan, dan terus berdoa kepada Tuhan. Amin.